Baru-baru ini publik dikejutkan dengan berita tanah keluarga mantan Wapres RI ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Yusuf Kalla, yang diduga diserobot oleh pihak pengembang besar. Kasus ini menyeret dua nama besar dunia usaha, yakni PT Haji Kalla milik Pak Yusuf Kalla dan PT Goa Makassar Tourism Development Tbk, yang merupakan anak perusahaan dari PT Lipo Karawaci Tbk. Luas lahan yang diperebutkan mencapai sekitar kurang lebih 16,4 hektar. Publik lantas bertanya-tanya, kalau tanah milik tokoh nasional saja bisa disengketakan, apalagi tanah warisan rakyat biasa. Konflik ini memperlihatkan betapa tanah sering jadi sumber sengketa paling panas, baik antar individu, korporasi, maupun antar ahli waris. Dan terkhusus masalah warisan tanah ini sangat banyak sekali, dan konflik ini biasanya bermula dari pembagian warisan yang tidak sesuai syariat, sehingga kepemilikan kabur dan ada unsur keserakahan dengan dalih klaim paling banyak berjasa, mengurus orang tua, sehingga berhak lebih besar atas warisan tanah, dan sebagainya. Padahal, dalam pandangan Islam, semua harta peninggalan pewaris adalah hak bersama para ahli waris sesuai ketetapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan padamu tentang harta pusaka, bahwasanya anak laki-laki 2 kali bagian daripada anak perempuan. Jadi, ukuran pembagian itu bukan siapa yang lebih tua, siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang berhak menurut hukum atau ketetapan Allah. Dan Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Siapa saja yang merampas sejengkal tanah secara zalim, maka ia akan dibebani 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya hulul yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat adalah sehasta tanah yang dicuri seseorang. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, sanadnya hasan. Jadi, sengketa tanah warisan seringkali bermula dari ketidakjelasan hak dan kelalaian menegakkan hukum waris syar'i. Maka solusinya adalah, pertama, hindari menunda-nunda dengan alasan nanti saja, karena menunda pembagian warisan bisa membuka pintu kezaliman dan bahkan perampasan. Kedua, segera tetapkan siapa ahli waris sah dan berapa bagian masing-masing menurut hukum Allah dalam aturan waris atau faraid. Yang ketiga, buat berita acara musyawarah pembagian waris, lalu segera dibuatkan akta waris dan surat balik nama ke para ahli waris. Ya. Jadi, hati-hati, jangan sampai kita pikir cuma tanah sejengkal, tapi di sisi Allah nilainya 7 lapis bumi. Warisan bukan soal rebutan harta, tapi soal ketaatan kepada Allah. Jangan tunggu tanah jadi kuburan silaturahmi.